berubah jadi poster dan ini. Tapi memang hot trending topik banget karena grand final yang terlalu awal atau ini akan menjadi lawan yang setimpal atau Genji akan tertinggal karena pemenang dari match ini akan melaju ke babak playoff. Momen dimana yang mereka cari di sini dan siapa yang mau turun ke lower bracket, nggak ada yang mau. Mereka semua kepengen jalur yang mulus, jalur yang tentunya lebih nyaman karena di lower bracket kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Dan ini adalah game pertama dari Best of 3 series, pertemuan kembali di antara keduanya. Di sisi Team Vitality tidak ada perubahan, mereka sudah berlima dari sangat lama, bahkan tahun lalu mereka menjuarai bersama, menjadi runner up bersama. Tapi berbeda dengan Genji, mereka mengubah satu player tapi hadirnya satu player anyar membuat mereka terlihat lebih solid dengan adanya Rui. Gimana nih dari para caster untuk melihat komposisi yang baru melawan tim Vitality? Gimana Bu demonya? Terserah caster ya. Oh salah ya. Caster. Tapi kalau gue lihat sebenarnya ini banyak juga yang bilang final awal ya. Gue sih masih dibilang masih belum setuju. Kenapa? Karena itu akan harus lihat perform mereka di babak ini. Kalau misalnya kemarin kan kita ngeliat bener-bener dari Genji-nya tuh bener-bener full flawless sampai ketemu ya Vitality ya raja terakhir gitu loh. Kalau sekarang performnya belum tahu udah maksimal dari satu sama lain atau belum Profesor. Oh tapi udah bisa kelihatan ya mereka lumayan membaca nih dari Coach Cassius. Keputusan untuk langsung ambil carry di pick atas ini emang salah satu jawaban karena kemarin Panda sangat mendominasi dengan carry-nya. Makanya mungkin tujuan dari awal juga sekaligus untuk ngejawab tank jungle dengan carry dan mengambil hero powernya dari Panda. Tapi ada Granger ternyata yang jadi jawaban. Tapi bermain dengan waktu buat sekarang. berarti mereka langsung ngebuka dari sisi gold lane mereka dan first pick carry di sini emang seberbahaya itu emang wajib nih di sini kayak gitu, Be. Biar dari carry-nya. ya dibandingkan di tangan Panda mungkin. Well, Mungkin itu kali ya optionnya. Dan mereka juga langsung ngegas temponya dari Genji. Mereka tahu banget di sini ada Baxia. Jadi mereka nggak mau sia-siain Baxianya. Mereka ambil Selena sama Granger. Ini dua pick hero yang emang early banget temponya, Bude. Jadi sebenarnya dengan modal 1-2 item mereka udah bisa team fight banget nih. ya, apalagi ada Selena. Ini Ya. bisa jadi penggerak poros dari Genji. Mau main super agresif berarti. Tapi gue ngeliat permainan dari tim Vitality ini mereka nge-counter dari 3 pick awal mereka. Mereka udah siapin ada Arlot di situ. Mereka udah siapin Akai. Akainya sebenarnya menurut gue akan ada di jungler walaupun masih bisa taruh di roamer. Tapi power dari Baxia di early picknya ini sudah ditutup sama Kari. Yang kita tahu kondisi dari Baxia early game power, Profesor. Power banget. Power banget untuk melakukan rotasi atau bisa dibilang dia nutup Kara EXP yang tebal seperti Arlot seperti ini yang life steal-nya tinggi. Tapi nggak akan bertahan lama, Profesor. Karena mereka udah ada pick dari Kari di awal. Tapi ini udah kejawab banget sih. Mungkin kemarin udah kelihatan ya kayak Arya yang main Esmeralda, terus Kari yang emang dominan banget dari Panda. Dua-duanya di shutdown. Coach Cassius bener-bener kayak membaca Genji seperti membaca buku. Kebalikannya dong. Itu lagi baca BAB. Iya, Iya, betul lagi baca tapi ini sih. kebalikannya dong, Bude. Baca berarti. Kan tadi Asli bilang, dia berharap ketemu dengan Vitality biar tahu dia bisa dibaca ke depannya. Karena itu akan berimpact experience yang sangat mahal untuk mereka. Tapi malah ini Vitality yang nggak baca total nih, Profesor. Nah hati-hati juga nih karena siapapun yang turun ke lower mereka besar kemungkinan bisa ketemu Navi. Karena Navi kemarin secara mengejutkan dikalahkan sama Galaxy ya. Wah itu Dengan skor 2-0. itu cukup mengagetkan sih bisa dibilang. Dan kita juga cukup mengagetkan ketika tim Indonesia udah ada yang harus turun ke lower ya. Tadi untuk yang menang ya. benar. Yes. Kalau tadi 2-1 aja sebenarnya deg-degannya berasa. Tapi karena 2-0 kita jadi agak lebih tenang so far. Comeback stronger. Comeback stronger Tapi masih. kan kemarin juga ada pembahasan, bahkan dari Profesor Rabi juga mention bahwa tim Vitality PR-nya banyak walaupun mereka menang 2-0. Dan hari ini kayak gimana nih apa yang bisa mereka bawa untuk melawan Genji? Karena Genji kemarin bagus, malah dari kesulitan jadi mulus. Vitality kebalikannya gitu kan, B. Harus kesadaran dari hari kemarinnya sih Bude. Mereka harusnya udah lebih peka ya. Eval. Kemarin ya evaluasinya apa, kesalahannya apa yang bikin yang harusnya bisa end game 14 menit tapi ternyata di drag sampai dengan 26 menit lebih. Itu kan lumayan panjang ya dan kalau misalkan kejadiannya di game-game yang krusial itu berbahaya banget. Takutnya terjadi di lower atau terjadi di playoff, kepleset, hilang kan karena playoff juga kan kita tahu untuk knockout stage itu single elim. Ya itu dia.
Makanya kenapa bisa dibilang kalau untuk berada di posisi final awal gue masih belum setuju. Karena gue ngeliat ini masih awal banget dan mereka belum ngeliatin satu sama lain. Iya. Kecuali di ntar di babak selanjutnya mereka udah ketemu lagi, itu baru bisa jadi early final. Tapi ini ada rematch dari Grand Final. Yes, musim kalau itu lalu, setuju. yang kayak ada yang belum kelar nih antara Ashley dan juga Vivian. Dua-duanya masih ingin membuktikan, khususnya mungkin dari Ashley ya. Dan terbukti kita ngeliat slot ban dari tim Genji. Ini Bude, 3 ke arah Vivian. ini kalau misalnya kita bisa bicarakan Bude, kita aplikasikan tuh kalau di dunia nyata ini kayak hubungan zaman sekarang. Unfinished business. Ini nggak bakal selesai. Ya. Selama Vitality belum dikalahkan oleh Genji, ini masih tetap unfinished business. Dan Vivian punya benar-benar satu confident yang aku suka banget kayak tadi. Ya. Dia benar-benar ngasih tahu, oh, who's the queen gitu loh. Ya, tiada keraguan, tiada ketakutan. Mereka pun memegang title defending champion. Tapi kalau ngelihat dari sekarang, Balearic akhirnya muncul. Mereka gunakan bersama dengan Arlott. Arlott kan ini hero-nya dari Fumi Echo banget ya. Dan ini bakal jadi match up panas di EXP Lane. Salah satu signature ya Bude ya. Iya. Dan kita tahu lawannya ada Arya yang digadang-gadang juga salah satu EXP best di MBI ini, Be. Ya ini makanya dikasih matchup yang benar-benar di hampir last pick ya Bude ya. Dikasih Puvius, dikasih Gord juga. Actually ini 2 pick yang sebenarnya cukup matang untuk bisa menunjukkan bahwa nanti Balearicnya ini dan Arlottnya terutama akan disusahkan dengan beberapa sisi power yang luar biasa. Ada Gord, ada Selena, dan di sini Selenanya juga berperan sebagai roamer. Jadi emang full of damage. Genji emang pengen ngegas dari awal game. Mereka ingin mencoba untuk tancap gas dari awal biar nggak ketinggalan tempo. Jadi last pick mid laner ini sangat berpengaruh. Apakah pick-pickannya akan mengimbangi team fight atau akan mengulur waktu saja untuk membiarkan Karinya mendapatkan power spike di mid game nanti. Ya, tapi 5 hero dari Genji, dari Ranger Emas, ngelihatnya gimana? Komposisi, kombinasi permainan yang ingin mereka mainkan nih dengan 5 hero ini? Aku suka banget. Pertama mereka udah punya God, mereka punya Popheus, tapi di sini jawaban yang sangat mahal telah dipick oleh Cassius Kagura. Kenapa? Anti-CC, instant burst, dan itu berproblem untuk 3 hero yang dimiliki dari Genji. Jadi satu pick terakhir menutup perfect dan sempurnanya draft dari Genji, Profesor. Bisa dibilang kayak gitu, tapi entah kenapa aku kayak punya feeling Lilia tadi sebenarnya oke juga untuk dibawakan. Karena optionnya mungkin cuma 2 Bude, jadi ya ambil option terbaik aja dari yang terburuk sisanya. Oke, ngelihat dari draftingan di game pertama, akan sepanjang apa game ini? Jadi langsung saja dibawakan oleh KB dan juga Ranger Emas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster. Bude nggak mau ikut join? Oke, nggak apa-apa. Bude di situ aja. Oke, thank you so much untuk Bude Clara yang telah menjadi desos kita. Jadi kita akan menyaksikan ini ya pertarungan di mana Grand Final sebelumnya di MWI akan bertanding di early fight. Let's go to the lane of Dan from Paris. Ya, kita lihat ya untuk final kepagian. Yang padahal kalau di Paris berarti sekarang ada di sekitar jam 3 sore lebih tepat. Ya, ini gue masih sore, Be, di sana. Oke. Anda ya? Hah? Anda, mereka. Oh, saya Mereka. Oke. Mereka aja. Kita di sini. Nggak usah jauh-jauh. Oke, tapi Rui dengan Baxia ya, dia memilih firmness dibandingkan dengan Trill yang seperti kita tahu ya, untuk beberapa jungler tank masih memiliki opsi untuk bermain dengan damage di early game. Apalagi untuk sekarang di patch yang udah sempat terjadi di minggu lalu, di mana kita melihat bagaimana perubahan dari tank jungle, farming speednya diturunin. Tapi harusnya untuk Baxia sih ya bakal tetap superior, karena dengan modal dari Molten Essence dia pasti bakal lebih mudah untuk mendapatkan farmnya. Oke, tapi ngelihat dari kondisi para pasukan dari tim Genji dan juga Vitality ya, Vitality ini agak cukup agresif, bahkan lihat dari posisi ke arah Little Wonder-nya itu nggak bakal dikasih nafas. Fumi Echo, dia memberikan waktu yang cukup banyak, sedangkan Vivian akan coba membuat Arya mendapatkan kerugian. Dengan posisi seperti ini, Flicker mau tidak mau akan keluar nantinya, karena kalau tidak akan ada first blood. Rui berada di arah bottom lane, coba untuk menyelamatkan diri dari Vivian, berhasil. Karena di sini Vivian bukan dengan kolam, bukan dengan Revitalize Professor, tapi dengan Flicker. Jadi possibility untuk first blood dari bottom lane tadi sebenarnya adanya di Arya aja. Ini kayaknya Flicker dengan tujuan untuk menghentikan Arya atau bahkan menghentikan Rui ya. Bisa jadi. Targetnya udah pasti bakal sulit banget. Wah,
Burst damage. Burst damage tadi yang sudah saya sampaikan sebelum kita menuju ke arah lane out down itu sangat mengganggu dengan Kaguranya. Ini bukan hanya mengganggu dan jangan lupakan Vivian dalam kondisi seperti ini. Dan jangan lupa kalau dia juga bisa di-take down Profesor. Kalau ada Mystic Gust dan juga combo bersama dengan Baxia, dia bisa tumbang juga. Ya, ini harus respect ya. Dengan early damage yang dimiliki sama Genji juga. Jangan lupa mereka bawa Selena dan juga Gord. Tapi karena Gordnya mungkin dipaksa untuk recall, fight-nya bakal jadi 4 lawan 3. Oh, Fumieko menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Mereka tidak mau tim fight lebih lanjut, tapi lebih baik untuk bisa mendapatkan final slice. Mencecar Rui instant kill langsung ada Have a Spin. Berhasil mendapatkan first blood dari Rui. Meanwhile dari belakang Panda. Kali ini mencoba untuk mendapatkan point kill dari Fumieko. Sayangnya tidak ada jalan pulang lagi untuk Fumieko bisa selamat. Karena Arya standby di dalam sungai. Pertukaran yang bisa gue bilang masih diuntungkan oleh Vitality. Oke, EXP tuker jungler dan bahkan Rui yang kali ini harus kehilangan dari Battle Retribution di area Turtle. Otomatis ya, seperti yang Ranger Mas bilang bahwa keuntungannya ada di tangan dari Vitality. Mereka unggul sedikit saja, sekitar 500 kalau misalkan boleh digenapkan. Tapi dengan mendapatkan poin dari assist inilah yang mungkin membuat Panda sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Chell. Chell menang dari level karena sharing EXP tadi dari Turtle. Sementara kita harus melihat dulu apa yang bakal dibuild sama Panda. Karena kalau misalkan Pandanya seaktif ini, berarti bukan menutup kemungkinan kalau misalkan first item dia langsung ke Sky Pierce. Dan dia bakal hadir lagi nanti di menit yang keempat lebih. Apalagi ketika turtle-nya pun di atas. Tapi untungnya Scavenger diambil. Wow, Vivian down. Meanwhile, ini dari bottom lane. Sorry. Ini di arah sana sungai maksudnya. Untuk dari Genji berhasil mendapatkan satu final slash. Fumieko tidak akan melepaskan asli. Double kill. Wow, Gini. Gue baru sadar kalau dengan adanya flame shot di sini. Gak expect gue. Tapi kondisi posisi dari Vitality dengan posisi turtle yang mereka dapatkan, Panda juga belum ter-take down. Harus Anda masih respect, tadi sempat dibilang kalau Vivian ini bisa di-take down dengan instan. Karena ngomongin ke arah Sayori, mereka memiliki Mystic Gust. Tapi Rui, dia sangat beruntung dalam kondisi tidak ada Mystic Gust dari Sayori dan tidak ada sosok Fumieko. Jadi nggak bisa ditutup dari gelundungannya Profesor. Iya, ini by the way untuk flame shot banyak efeknya juga sebenarnya. Yes. Kalau mungkin nanti ditempel sama Arya atau ditempel sama Rui, dan masih bisa manfaatin untuk flame shotnya. Tapi kalau misalkan dia lagi berdekatan sama Fumieko, dia bakal ngegeser siapapun lawannya dan bakal nge-trigger efek pasif dari Fumieko. Bakal di-spam terus tuh pasti. Iya, tapi kalau posisi saat ini lihat Vitality, mereka punya chance besar banget untuk bisa dapetin turtle yang kedua karena dari sosok Chell bisa langsung join. Tapi jangan dilupakan dari Panda, posisinya dia juga harus di-respect. Dan Vivian, kalau memang menuju ke arah backline, pastikan flickernya dan Breath of Death-nya itu benar-benar untuk sosok yang bisa di-instant kill. Kalau coba dipaksa, bakal coba dimakan dan instant kill malah di posisi sebaliknya. Have Spin dibuka oleh Vival untuk bisa mendapatkan satu point kill. Karena Fumieko bakal coba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Genji. Depan di depan sana, Retribution dari Vival kembali mendapatkan poin. Turtle dan flame shot-nya almost is never enough. Rui masih bisa selamat. Tapi lihat betapa kerasnya Vitality untuk ditembus. Turtle-nya untuk di-steal itu terlalu berat. Ya, kontes objektif yang perfect banget dari Vitality. Mereka nggak membiarkan sedikit pun Genji untuk mengintip turtle-nya. Dan sekalipun Rui maju di sana, follow up-nya terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat Vival dengan Curse Helm sekarang udah mulai melakukan invade. Mungkin nungguin battle red ring-nya 5 detik. Karena Rui juga gak ready dengan adanya Retribution Battle. Oh, Wrath of Death-nya, Profesor. Kali ini tidak tepat untuk Retribution-nya, terlalu cepat. Sayori yang dapat. Ya, Sayori yang akhirnya mendapatkan. Tapi sudah menjadi kerugian untuk sosok dari Baxia yang tertinggal satu level atas Sakai. Ya, ini dia temponya benar-benar ketahan ya. Genji yang menggunakan Selena dan bahkan menggunakan Gord. 2 magic damage sebagai duo mid. Sementara di early-nya mereka yang kelimpungan, bahkan ketinggalan hampir 3.000 gold. Bottom lane? Akhirnya ada gerakan agresif. Ini mungkin salah satunya yang bisa di-trade ya sama JNG. Dan mereka juga nggak mendapatkan kerugian apapun. Selain mungkin di bagian mid lane yang agak sedikit terancam. Tinggal regroup sebenarnya mungkin yang ditunggu sama JNG. Atau ada yang lewat dan kena trap dari Kaguranya Chini. Karena dari tadi Chini belum show di map. Ini nyebelin sih Cini. Ini pasti sakit banget ya backstep Prof. Ini macam-macam Sayori lewat sih. Instant damage dengan kita anggap dia tidak memiliki flicker.
pasti instant kill. Ada 3 lagi kan? Notifikasinya pasti instant Ada kill. Panda, ada Sayori, ada Ashley. Dan itu dia. Ketenangan dari Cini, biarin ditabrak terlebih dahulu. Karena kalau misalnya udah flitter terlebih dahulu baru ditabrak, nah itu baru Beda kasus. cerita, Itu, kasus tuh. itu baru berat. Ah, ini dia yang sempat kita bilang ya, respect terhadap Skypierce karena Panda ternyata langsung mengambil Skypierce-nya. Sementara bottom lane jadi trade, mid mungkin akan sedikit diancam, tapi Waduh. untuk next-nya Tapi really, mereka melepaskan 2 turret itu nggak wise banget sih untuk mereka. Dan Chell bakal coba ditarget. Arya di depan sana sudah mengeluarkan flicker dan bahkan mundur ke belakang. Chell menargetkan Arya, instant kill, have spin. Berhasil mendapatkan 1 poin kill, dapatkan triples spin from FIFA. Berhasil mengunci 3 pemain dari Genji, tapi sayangnya tidak bisa terlalu lama dan final slash Panda. Oh my god, Fumieko solo kill dari belakang. Out of nowhere, berhasil mendapatkan sosok gold lane dari Genji. Pertukaran yang totally worth it. wah, ini bener-bener chaotic team fight dari Vitality dan mereka mengunci 3 pemain dari Genji dan bahkan memisahkan team fight dari Panda. Pandanya bahkan yang dikejar-kejar sama Fumieko. Fumieko pun masih saving flickernya karena dia tahu lebih baik trade aja. Dan sekarang di menit yang ke-7 Turtle didapatkan, perfect Turtle on the way 5.000 gold. Tim Vitality mendominasi di game yang pertama. Yes, dan buat kalian semua 20.000 penonton dan juga para seluruh streamer, jangan lupa absen terlebih dahulu di kolom komentar, ramaikan tim Indonesia bermain kali ini. Udah dua-duanya Profesor, tadi yang salah satunya dan sekarang tim Indonesianya lagi Profesor. Tim Falcons Vega yang Falcons Vega. sudah menang, akhirnya menang lebih tepatnya. Karena deg-degan juga di lower, tapi Cini tertangkap. Oke, Cini masih coba untuk melakukan sedikit decoy, menggocek sosok dari pandangan Fumieko, menyelamatkan Cini. Save the day for this time, their bottom lead. Dan bahkan kehilangan Panda yang sudah mendapatkan Skypiercer sekalipun. Dia harusnya sekarang sudah sisa 4 Profesor kalau hitungan gua. Kalau nggak 7, 4. Ini baru gambaran dari Beauty, Brain, dan Bait. Yes! Pure bait dari Cini ternyata. Dia emang tahu banget cara nge-distract dan juga cara nge-trigger biar Pandanya muncul. Dan menukarkan Panda tadi dengan trade kill yang bahkan tidak didapatkan oleh Rui. Yes. Pasti bakal jadi keuntungan lagi untuk Vitality. Ya, ini kenapa gue bilang gue lebih suka ke arah Kagura. Mungkin tadi Profesor punya pendapat lain dengan adanya Lilia. Gue suka Kagura. Karena di kondisi seperti ini, terlalu banyak yang bisa dimakan sama Kagura. Dan mereka semua nggak punya capability untuk nge-chase Kagura, Profesor. Itu dia ya, 2 opsi terakhir yang terbaik dari yang terburuk yang Yes. tersisa. Antara Kagura dan Lilia yang dipilih oleh Coach Cassius. Sekarang bottom lane Kagura hancur. wise choice banget sih. Wise choice banget. Karena banyak banget efek stun dan dengan pemilihan dari targeting dia ya, mungkin yang dari tadi dia selalu burst yang bener-bener low HP, yang bener-bener squishy banget. Jadi untuk bagian depannya itu urusannya Chell, Ya. bagian belakang baru urusan Cini. Iya, dan bahkan kalau misalnya mereka mau main trigger terhadap spell, mereka bisa minta tolong Cini. Siapapun bisa di-trigger dari flickernya Profesor. Profesor tinggal pilih antara Gord, Selena, atau Granger. Meleng dikit kalau nggak kena payung, kena jepit Panda dah. Kena jepit Panda, tapi kalau jepit Panda mungkin ini dia. Buff. Decoy lagi, Cini memberikan distraction untuk para pasukan dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan loot, tapi ternyata Arya kembali terjepit dengan habis pindah Final Slays. Fumieko ke belakang menargetkan dan Rui terjepit tertinggal seorang diri. Roda gerigi yang tidak bisa membuat dirinya pulang. Kehilangan dirinya ditambah dengan ada loot yang terbuka. Genji sudah pasti akan kehilangan loot yang pertama oleh Vitality yang sudah mendapatkan 3 holy defense under 12 menit. Wah, ini benar-benar total domination. Evaluasi yang kemarin mungkin sempat kita perbincangkan bagaimana cara Vitality ini bermain dengan sangat-sangat mulus di early game, mid game. Tapi mereka punya kesalahan kemarin di mana mereka mengulur waktu, membuang-buang resource dan sekarang lihat nggak ada sedikit pun keuntungan untuk Genji. 8.000 OTW, 10.000 gold. Wow, 10.000 Profesor. OTW nih, OTW, masih OTW. Di menit 11. Di menit 11 karena Ow. ini 3 base turret defense-nya udah hilang. Udah pasti bakal di-charge dengan 3 lane push. Top lane bakal coba buat di slow push aja sementara bottom lane udah bergerak, mid lane udah bergerak, ini dia 3 lane pushnya. Dan Profesor yang paling sangat fatal di sini adalah karinya prematur. Full item Malefican di menit yang ke-11 kali ini harusnya kalau nggak full sisa 1 item yang kalau aku tidak salah lihat tadi Profesor. Dan Malefican sudah di depan mata, Rui sekalipun dia akan masuk ke dalam, dia akan hilang instan. For sure Profesor. Jadi dia dapetin 1 base turret di bagian top lane, mid lane, next target.
Sementara Chell-nya masih bebas banget di lini belakang, tidak tersentuh. 2 dan half spin menuju ke arah Rui, mengunci depan sana menuju ke arah Arya dan lihat pada Slash Eko mengeluarkan Arya supaya lebih dekat dengan adanya Chell. Semakin lebih dekat semakin lebih baik. Chemistry mereka berdua tidak bisa dipungkiri. Dan lihat di depan sana Chini. Itu dia flame shot. Headshot. 3-point shoot dari Chini ternyata dengan flame shotnya dan kena ke Ashley. 2 tumbang tanpa ada trade. Mungkin bakal langsung dipaksa untuk endgame dari Vitality. Really, endgame. Mereka coba makan untuk posisi kali ini satu wave dari bottom lane. Adanya lebih baik kalau mereka dapetin 1 point kill terlebih dahulu dan Rui diserok bawah langsung oleh pasukan dari tim Vitality. Berhasil mendapatkan 1 point kill kembali. Profesor nggak harus nunggu naik dulu kali ini Samnya. Bisa serok dari bawah. Langsung dapetin point kill. Gak pikir panjang ya. Gak pikir panjang. Ada chance sedikit. Ambil kesempatannya dan bahkan langsung hilang 3 base to red. Wow. 55 detik lagi sebelum menuju ke Lord selanjutnya di menit yang sangat krusial. Kalau seandainya gak ada gerakan sama sekali dari JNG, ini bisa jadi endgame dengan perbedaan 11.000 gold. Bahkan si Albert dari Panda pun aku rasa masih belum cukup untuk bisa mengimbangi bagaimana damage diberikan oleh Chell. Karena emang power spike-nya udah menurun untuk Granger, Selena, atau bahkan Gord. Cuma Gord mungkin yang minimal bisa ngejawab untuk di late game-nya nanti. Ya, tapi say thanks to Fumieko dan Chini. Mereka benar-benar yang nge-backplay banget untuk game kali ini, Profesor. Tinggal lihat mereka mau arahnya ke siapa. Banyak gameplay cantik gara-gara mereka ya. Lihat mereka mau dapetin point kill-nya ke siapa. Mata tinggal ke mereka. Chill. Kali ini menurut gua ini salah satu game yang sangat effortless untuk Chell bermain. Iya, Oke, Chell, lu kali ini istirahat, lo farming, lo ambil kill kalau dapat, kalau enggak ya udah. Tungguin menit 9 baru join. Iya, yang sisain yang setup spin-nya. Ini bener-bener dapetin minimal 2 ya. 2, Minimal 3. Wah. On point dan dia nggak takut untuk ngelepas objektif untuk heavy spin. Itu dia makanya kayak dari awal aja kan kita udah sempat lihat ya di bagian mid lane terutama ketika pushnya dipaksa dilakukan dan berhasil ya untuk mendapatkan mid lane turret tadinya. Tuh kita kira kayak itu adalah sebuah pemaksaan tapi ya ternyata worth banget, bahkan Vivalnya nggak tumbang. Jadi pertukarannya udah pasti menguntungkan untuk Vitality. 13 berbanding dengan 3 kill, 10 gap kill dan juga 12.000 net worth difference. Ini Chini udah tinggal cari flank aja sih. Atau ya mainnya belakangan. Nemuin spot yang bagus untuk bisa Yin yang overturn. Langsung mungkin targetnya ke Panda atau bahkan ke Sayori. Ketika Sayori mungkin lagi ingin melakukan high ground defense. Oke. Tapi kali ini Profesor jangan lupa ini cukup tricky. Kita tahu sudah memiliki 11.000 gold difference. Tapi salah gerak, salah initiate. Ini bisa ngerubah segalanya. Itu dia. Ya kan, Vitality bisa dipukul mundur. Gold bisa swing. Lumayan untuk bisa ngasih waktu untuk para pasukan dari JNG. Tapi kalau mereka dengan presisi. Dan lihat mata dari Fumieko dan juga Chini. Mereka final slash! Surprise! Berhasil mendapatkan 2 point kill kali ini untuk pasukan dari tim KG. Harus kehilangan juga di depan sana. Dan langsung fokus menuju ke arah base. Take the game 1. Kemenangan yang begitu memukau dari tim Vitality. Bukan hanya menang, namun mereka begitu mendominasi, meruntuhkan segala yang telah diplan untuk Genji di game yang pertama. Bagaimana tidak? Mereka benar-benar bisa membuat game ini mulus tanpa celah sedikit pun. Game berakhir begitu cepat. Begitu pula dengan komposisi gerakan dari tim Vitality terlihat tak ada keraguan. Beda sama hal kemarin. Wah, nggak ada yang sia-sia ya gerakannya ya. Gak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia gerakannya dan ini benar-benar sinergi yang mematikan.